Selamat pagi rekan-rekan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, orang bodoh. Dan semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat. Rekan-rekan, baru-baru ini di mana-mana terjadi pecah aksi demo. Kalau kita cermati, aksi demo ini sebetulnya ditenggarai oleh pertama, ya kan? Sebagaimana yang kita ketahui adalah naiknya tunjangan perumahan menjadi 50 juta per bulan. Yang kedua, adanya komen-komen yang benar-benar komen-komen, maksud saya dari anggota DPR RI ini, yang benar-benar melukai perasaan hati rakyat. Kondisi saat ini banyak rakyat yang menganggur, cari kerja susah, cari makan juga otomatis juga susah. Loh, kok tunjangan perumahan anggota DPR 50 juta per bulan? Loh, kok masih ada juga celotehan-celotehan yang gak bermartabat, gak punya etika, yang melukai hati rakyat kecil. Sebetulnya apa mereka itu gak sadar kondisi saat ini, kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini? Ya kan, ingat loh, mereka itu dipilih oleh rakyat, digaji oleh pajak rakyat. Masyarakat atau rakyat yang terluka akibatnya apa? Melakukan aksi demo, ya kan? Dan itu menyebar ke beberapa daerah. Nah, yang saya nggak habis pikir, pada saat demo pertama di DPR itu kan sudah jelas tunjangan perumahan itu yang 50 juta. Masyarakat ramai ke DPR. Harusnya di sini anggota DPR dan pimpinan DPR itu memiliki memiliki empati terhadap kondisi masyarakat. Coba bayangin, kalau pada saat itu ketua DPR beserta jajarannya keluar, oke lah, gak usah keluar dari dalam, tapi langsung memutuskan bahwa ketua BPR beserta wakil-wakilnya telah langsung memutuskan tunjangan perumahan untuk sementara dibatalkan. Selesai. Apa yang terjadi? Saya jamin aksi demo itu langsung bubar. Aksi demo itu langsung bubar, ya kan? Dan saya yakin celotehan anggota DPR yang tidak bermartabat itu juga bisa diminimalisir. Sekarang coba pikir, tunjangan perumahan 50 juta, alasannya mereka harus kontrak rumah. Loh, siapa suruh jadi anggota DPR? Kalian dipilih, kalian mengajukan diri untuk ikut pemilu, dipilih langsung oleh rakyat. Kalian harus paham konsekuensinya. Kalau dari luar daerah, ya bagaimana caranya? Kalau kalian terpilih sebagai anggota DPR RI dari luar daerah, dari luar Jakarta, katakanlah dari NTT, masuk jadi anggota DPR RI, belum punya rumah di Jakarta, ya bagaimana caranya dengan gaji itu kalian bisa kos? Iya kan? Kenapa mesti malu anggota DPR kos? Gak perlu hidup mewah di apartemen atau di rumah mewah dengan nilai kontrak katakanlah
40 juta sebulan. Itu luar biasa. Luar biasa. Gimana empatinya gitu loh. Ini yang gak habis pikir. Bayangkan coba. Itu satu sisi. Yang kedua, bagaimana kinerja kalian? Berapa RUU yang sudah kalian sahkan dalam satu masa periode? Apakah sudah memenuhi target? Selama ini belum ada yang memenuhi target. Terus kalian mau ngajukan yang tunjangan-tunjangan yang nilainya yang fantastis, yang nggak masuk akal. Dan ini saya kritik ya. Taruhlah Komisi 3. Saya ambil contoh, itu ada ketua sama wakil, ada anggota. Kalau kita ingin berbicara kinerja, coba lihat, entah itu Komisi 3 atau komisi yang lain, kalau rapat, tidak sedikit yang cuman yes no atau diam. Tapi dapat tunjangan yang segitu besar. Terus kinerja anggota itu diukur dari mana? Dari mana pengukurannya? Ini terbuka aja. Di komisi manapun itu banyak anggota yang diam duduk manis cuma dengerin. Udah dapat uang rapat, udah dapat tunjangan telekomunikasi, udah dapat tunjangan transportasi dan lain-lain. Tinggal duduk manis sudah dapat segitu. Luar biasa, nggak masuk akal. Iya kan? Mestinya ya, kalau mau dikasih tunjangan-tunjangan itu harusnya selaras dengan kinerjanya. Bayangkan, karyawan aja, setiap karyawan itu ada penilaiannya, penilaian kinerja setiap karyawan. Lah ini kinerja DPR gak ada penilaian kinerjanya kan kacau. Belum lagi dapat pensiun. Lah selama 5 periode, selama 1 periode 5 tahun udah dapat uang pensiun. Iya kan? Enak. Coba bayangin. Nah, satu hal lagi yang bagi saya sangat menusuk perasaan ya. Kita lihat demo kemarin, berapa nyawa yang hilang. Ya kan? Berapa nyawa yang hilang. Lah kok mereka ini nggak memiliki respon cepat gitu loh. Baru setelah kejadian ini baru ketua-ketua umum parpol pada sepakat, ya kan, menolak tunjangan perumahan. Lu setelah kejadian seperti ini baru menolak. Bu, ya seperti sebelumnya itu sudah dilakukan pada saat demo pertama itu langsung ditolak tunjangan perumahan itu. Kan kejadiannya nggak sampai seperti sekarang. Rumah nggak ada yang jarah, ya kan? Gedung DPR gak ada yang dibakar, gak ada nyawa yang melayang. Hebatnya lagi, anggota-anggota DPR yang celotehannya sangat menyakiti rakyat. Lu kok enak diberhentikan sementara, di sisi lain mendapat gaji masih tetap diterima. Dinonaktifkan itu diberhentikan sementara ya, dan masih menerima gaji. Kenapa tidak langsung dicopot, digantikan dengan yang lain? Apa alasannya? Kenapa?
harusnya dipikirkan, nggak perlu dipertahankan. Mereka yang celotehannya seperti itu langsung aja dicopot. Coba bandingkan dengan pengorbanan yang terjadi. Nyawa hilang, berapa nyawa yang hilang? Iya kan? Terus berapa yang dijarah? Berapa gedung yang terbakar? Coba. Kok gak sebanding antara hukuman untuk mereka-mereka yang celotehnya ringan, ya kan, dengan apa yang terjadi, yang dibakar, yang nyawanya hilang dan lain-lain. Gak sebanding itu. Kok ya masih dinonaktifkan? Gak habis pikir saya. Gak habis pikir. Kok bisa jadi kayak gini ya? Ke depan ini gak bisa calon anggota itu langsung maju, ya kan, disetujui pimpinan partai untuk maju sebagai calon sebagai anggota legislatif. Gak bisa pola-pola seperti itu. Mereka yang ingin maju harus melalui screening test oleh institusi yang independen. Mereka lolos, silakan untuk maju. Kalau enggak ada jalan untuk maju. Gitu loh. Harusnya demikian. DPR ini perlu direformasi. Apa yang terjadi kemarin? Akibatnya ketika demo yang pertama ketika demo yang pertama di DPR itu tidak ditanggapi serius dengan langsung menolak tunjangan perumahan, ya kan? Maka sekali lagi saya pastikan aksi demo itu akan berhenti dan tidak ada coba bayangin ini. Ini kan seolah-olah masyarakat diadu sama aparat, sehingga sampai terjadi demikian. Anggota DPR-nya kemana? Ngumpet. Tolong ya, ke depan, next, semua anggota DPR, MPR harus punya rasa empati yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat, terhadap suara ke masyarakat. Karena kalian dipilih oleh masyarakat, digaji oleh masyarakat, dan terakhir, ingat, siapapun dari partai apapun yang terpilih menjadi anggota DPR, Anda harus lepas dari atribut dan pengaruh dari ketum partai Anda. Karena Anda dipilih oleh rakyat, Anda tidak dipilih oleh ketum partai. Anda digaji oleh rakyat, bukan digaji oleh ketum partai. Jadi artinya kebijakan yang Anda bikin harus berpihak pada rakyat. Yang kedua, suara rakyat harus Anda dengar. Bukan kebijakan dibikin untuk partai maupun orang-orang tertentu, ya kan? Dan suara ketum maupun suara partai harus Anda hilangkan karena Anda sudah terpilih oleh rakyat. Itu yang penting yang saya garis bawahi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan saya, Orang Bodoh.